Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Silakan lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bukan bersuka. Amin. Mari kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena
kasih Tuhan. Haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doa kita. Tuhan adalah jawaban dalam setiap doa kita. Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Apa yang Dia kerjakan adalah sempurna adanya. Mau katakan bersama. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau menjadi jawaban setiap doa kami ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan. Jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan,
percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, haleluya, Tuhan ku percaya. Rasakan kuasa Allah bekerja. Rasakan kuasa Allah bekerja. Rasakan kuasa Allah yang sempurna itu bekerja dalam setiap hidup kita. Kiralama syara bara 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 labas. Kiralama syara bara 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 labu. Kiralama syara bara 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 labu. Haleluya. Oh
Percayalah kuasa Tuhan yang sempurna bekerja atas kehidupanmu pada saat detik hari ini. Pada saat detik hari ini rasakan kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, dalam doa-doamu. Rasakan itu. Kiralah baga syara bara 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 lamas. Oh yara lama syara bara bara. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati, kami datang sujud di bawah kaki-Mu untuk siap Engkau bentuk, Engkau proses sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga benar-benar kuasa-Mu itu secara sempurna masuk di dalam kehidupan kami, mengubah seluruh hidup ini menjadi semakin serupa ke arah Engkau Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, urapi kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kita baca satu ayat saja, yaitu ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2. Kita baca menjadi renungan kita pada siang hari ini. Demikian dikatakan firman Tuhan. Saya baca ayat 2 dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi lagi ayat ini menjadi tekanan renungan kita siang hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengangkat satu istilah yang beberapa saat ini mulai viral dan populer di mata telinga kita, baik itu melalui media sosial atau apapun, bahkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, muncul istilah ini. Dan saya ingin mengangkat istilah ini menjadi tema renungan kita pada siang hari ini, yaitu revolusi mental. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat dan meresponi istilah ini dalam sudut pandang perspektif iman Kristen. Apa yang dimaksud
dengan revolusi mental ini. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah kita sempat mempopulerkan, memviralkan istilah ini dengan maksud tertentu dan tentunya menghendaki ada sesuatu yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang membuat masyarakat yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik tentunya. Dan ternyata istilah ini tidak saja baru muncul dalam dekade tertentu ini, tetapi itu sudah pernah muncul beberapa tahun, beberapa silam bahkan. Dimunculkan, dipopulerkan oleh pemimpin-pemimpin negara tertentu dengan maksud supaya ini menjadi program cuci otak bagi masyarakat atau bagi generasi tertentu. Karena pemimpin ini menghendaki ada sesuatu yang terjadi atas nama revolusi tadi. Oleh sebab itu ia memulai dengan revolusi mental. Supaya dengan maksud tertentu, pemimpin ini mengadakan perubahan. Dan perubahan itu betul-betul mendukung program yang sedang ia jalankan. Dan tidak heran sekali lagi, istilah ini kemudian dipakai menjadi alat, menjadi sistem, menjadi program cuci otak masyarakat. Supaya kehidupan, pola pikir, gaya hidup masyarakat berubah. Dan perubahan itu mengarah kepada kepentingan pemimpin itu. Dan kemudian beberapa saat muncul lagi kalimat ini dengan berbagai macam versi kata, versi kalimat. Muncullah beberapa hari ini, beberapa saat ini. Dengan gejala-gejala yang terjadi yang ada di sekitar kita, di negara kita ini khususnya, muncul istilah reformasi akhlak. Pada waktu muncul reformasi mental ini, ditandai dengan munculnya krisis moral yang sangat memprihatinkan. Dan didorong, dirasa perlu oleh pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan. Sehingga kondisi yang memprihatinkan ini dapat teratasi, paling tidak berangkat dari reformasi mental. Nah, lagi-lagi sekarang muncul dan viral reformasi akhlak. Dan secara umum dipahami bahwa reformasi mental ini memang punya tujuan bagi yang mencetuskannya untuk kepentingan tertentu. Beberapa negara-negara yang menganut sistem atau budaya atau politik sosialis, komunis dan sebagainya, ini sudah tidak asing lagi istilah ini. Karena memang ini menjadi program cuci otak mereka. Supaya ada perubahan, membuat masyarakat dan generasi ini punya pemikiran yang sama dengan pencetusnya. Tetapi dalam hal ini saya tidak sedang ingin mencuci otak saudara kita semuanya, tidak. Karena ternyata istilah ini sudah muncul dalam konsep kebenaran firman Tuhan dengan pemahaman yang berbeda. Kalau memang terpaksa kita memakai konsep istilah umum cuci otak, tetapi cuci otaknya ini tidak dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya kepentingan individual, yang membuat pencetusnya ini merasa diuntungkan sendiri. Tidak.
Kalau konsep itu muncul di Alkitab, bukan berarti Tuhan ingin memanipulasi hidup kita, memanipulasi otak kita, pikiran kita, untuk kepentingan Tuhan sendiri, bukan. Tetapi ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan melalui hal ini. Reformasi mental, dalam istilah umum, dan saya setuju dengan konsep ini. Dan bila perlu, konsep inilah yang ingin Alkitab sampaikan, Alkitab tanamkan dalam kehidupan kita. Reformasi mental yang dimaksud adalah perubahan radikal yang menunjukkan suatu pembaharuan. Beberapa waktu yang lalu, di tempat yang sama, di tempat ini saya menyampaikan renungan dengan sebuah tema, berubah untuk berbuah. Dengan maksud melalui apa yang saya sampaikan melalui renungan itu, kita benar-benar siap mengalami proses pembentukan karakter hidup Kristen. Supaya ada yang berubah. Dan perubahan itu mengarah kepada sesuatu yang membuat kita berbuah. Oleh sebab itu saya menyimpulkan dengan satu kata, satu kalimat, berubah untuk berbuah. Ini bukan sekedar cuma mengikuti ilmu tok godak gadok, bukan. Karena kata atau kalimatnya sama. Pada siang hari ini saya ingin melengkapi lagi bahwa perubahan yang dimaksud oleh Tuhan tidak sekedar membuat saudara dan saya menghasilkan berbuah. Tetapi buah yang dihasilkan itu tidak lepas dari yang namanya pembaharuan, renewal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya setuju konsep ini ditanamkan, dikombain dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Bahwa Tuhan ingin ada perubahan yang radikal yang menunjukkan sesuatu supaya hidup saudara dan saya ini betul-betul mengalami pembaharuan secara total. Saudara-saudara yang kekasih, pembaharuan yang dimaksud, perubahan yang dimaksud di sini tidak sekedar cuma pembaharuan secara fisik, secara jasmani. Tetapi dua sisi ini harus balance, imbang. Yaitu perubahan, pembaharuan atau reformasi mental secara jasmani dan rohani. Apa artinya ada perubahan secara fisik dalam hidup kita? Tetapi tidak didasari dengan pembaharuan rohani, pembaharuan hati, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Bisa saja kita pakai semuanya itu menjadi sandiwara, menjadi alat untuk kita menutupi diri kita sendiri. Di satu sisi, ketika kita tidak mampu menunjukkan secara intelektual bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh. Konsep ini mewakilinya, maksudnya seperti ini. Kita tidak perlu menunjukkan secara fisik bahwa kita ini benar-benar orang Kristen yang saleh, dengan menunjukkan sikap, akhlak, moral tertentu supaya orang lain menilai, wah
Ini orang Kristen yang saleh, ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Terbukti, rajin baca Alkitab setiap hari, rajin ke gereja setiap hari, setiap jam dan sebagainya. Puji Tuhan, kalau ada yang seperti itu. Tetapi ketika kita tidak mampu menunjukkan, menerapkan hidup kekristenan kita melalui hal-hal seperti itu, paling tidak reformasi mental, reformasi rohani ini yang perlu kita tunjukkan. Tidak perlu kita tunjukkan secara fisik apakah kita ini benar-benar orang Kristen yang saleh atau bukan. Tetapi melalui perubahan hidup. Karena berulang kali saya sampaikan, kata kunci yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen adalah berubah. Kalau dia sudah menyatakan menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, perlu dipertanyakan. Ketika kita masuk dalam komunitas tertentu, dan kita tidak jauh berbeda dengan yang lain, apa artinya? Karena tidak ada perubahan. Tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Akhirnya muncul kata-kata ejekan dan sebagainya. Ternyata orang Kristen sama saja dengan yang lain. Arti sama saja itu artinya tidak ada perubahan. Tidak menunjukkan ada perubahan, sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Saya ingin mengawali itu berangkat dari dalam, yaitu reformasi mental. Itu menyangkut kehidupan kerohanian kita. Sehingga dengan demikian, kalau muncul dan viral kalimat ini, kita tidak perlu kaget, terkejut. Karena itu seharusnya sudah tertanam dalam kehidupan kita. Reformasi mental ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa reformasi mental ini perlu sebelum dikumandangkan, diinstruksikan dan dihimbau oleh pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah dan sebagainya. Itu seharusnya sudah kita lakukan dari dulu. Dengan penuh kesadaran, tanpa harus menunggu instruksi, tanpa harus menunggu himbauan, tanpa harus menunggu perintah dari siapapun, dari pihak manapun. Seharusnya itu menjadi sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Artinya apa? Itu bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Karena saudara-saudara, tanpa kita sadari, kehidupan yang kita jalani ini menawarkan banyak hal yang membuat kita bisa berubah. Perubahannya itu tidak mengarah kepada nilai kebenaran firman Tuhan. Tetapi ini yang terjadi. Kita diperhadapkan dengan dua pergumulan. Yaitu ketika dunia ini menawarkan sesuatu. Dunia ini sedang memproses, membentuk dan mencuci kehidupan kita. Supaya hidup saudara dan saya ini serupa dengan dunia. Serupa dengan apa yang ada di sekitar kita. Ini yang dunia mau. Ini pergumulan yang berat. Dan pergumulan yang kedua yang kita hadapi adalah kita juga mendapatkan tawaran untuk mengalami perubahan. Bukan lagi serupa dengan dunia, tetapi berubah ke arah Dia, yaitu Allah, ke arah Tuhan. Dengan dua alasan inilah kita perlu yang namanya reformasi mental. Berbicara reformasi mental, sekali lagi,
Alkitab menunjuk atau merujuk bukan sekedar perubahan otak, rasio kita, tetapi itu merujuk kepada pemikiran kita, pola pikir, gaya hidup, dan karakter. Sehingga dengan demikian, kita tidak perlu lagi mendengar ada kalimat-kalimat kata-kata yang mengatakan orang Kristen kok seperti ini, orang Kristen kok seperti itu. Yang cenderung hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi disadari atau tidak, kita sedang menghadapi pergumulan dua hal ini. Menghadapi dua tawaran ini. Kita sedang dibawa kepada situasi yang membuat saudara dan saya jadi semakin serupa dengan dunia ini, atau kita punya opsi lain yang Tuhan tawarkan untuk betul-betul berubah ke arah Dia. Ini yang menjadi pergumulan, dirasa perlu kita benar-benar mengalami reformasi ini. Jadi bukan karena alasan-alasan tertentu, demi kepentingan tertentu, tetapi satu hal, kepentingan firman Tuhan ini merujuk kepada pembaharuan hidup diri kita masing-masing. Supaya sebelum kita mampu menunjukkan secara fisik bahwa kita adalah orang Kristen yang benar, orang percaya yang benar, hidup kita terlebih dahulu dibaharui dari dalam. Kalau segala sesuatu itu didasari dari dalam, dari hati, dari pikiran yang sudah mengalami pembaharuan. Apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata sebuah perintah, sebuah instruksi. Tetapi dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan ketulusan kita lakukan semuanya itu secara otomatis. Jadi itu saudara-saudara, mana yang saudara pilih? Mau menjadi serupa dengan dunia ini atau berubah ke arah Dia? Paulus mengatakan, Rasul Paulus, memang kita hidup di dunia, tetapi kita tidak memakai cara dunia. Prinsip ini harus kita pegang. Memang kita hidup di dunia dengan cara dunia, tetapi kita tidak pakai cara itu menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk mengalami perubahan menuju kepada pembaharuan itu tidak gampang. Itu membutuhkan rencana, perbaikan, pengorbanan, kerelaan hati, butuh waktu, tenaga, keberanian, apalagi penguasaan diri, kesabaran, dan sebagainya. Artinya apa? Itu dibutuhkan perjuangan yang keras. Ada banyak tokoh Alkitab menghadapi situasi semacam ini. Katakan saja Yusuf, Daniel, Ayub, menghadapi situasi semacam ini. Para tokoh-tokoh ini sedang mengalami cuci otak, program cuci otak di negeri di mana mereka hidup. Tetapi mereka tetap eksis. Dia menunjukkan eksistensinya sebagai orang-orang percaya. Dia menunjukkan dedikasinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dia menunjukkan kapasitasnya sebagai orang-orang Kristen yang tetap mampu bertahan. Bahkan menunjukkan keteguhannya tetap berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Tidak tergoda oleh apapun atas nama harta, kekayaan, atau sistem yang diberlakukan pada saat itu. Saudara-saudara yang kekasih, paling tidak ada 3 hal yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan terjadinya pembaharuan hidup ini. Sekali lagi, kalau saya berbicara tentang reformasi, itu saya berbicara tentang pembaharuan seluruh hidup kita. Itu menyangkut pola pikir,
gaya hidup, karakter, sikap, etika, dan spiritualitas kita, kerohanian kita. Sekali lagi paling tidak ada 3 hal yang Tuhan mau dengan konsep semacam ini. Yang pertama, dengan reformasi mental ini, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya semakin mengenal kehendak Tuhan. Tidak sekedar cuma mengenal, tetapi melakukannya. Tuhan ingin terjadi reformasi dalam kehidupan kita, bukan untuk tujuan yang lain, selain supaya saudara dan saya semakin mengenal kehendak Dia dan melakukannya. Yang kedua, reformasi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya hidup saudara dan saya diperbarui. Bukan lagi hidup pakai sistem lama. Karena firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang Tuhan mau. Kita tidak lagi pakai pola pikir lama, gaya hidup lama, karakter yang lama. Tetapi betul-betul kita hidup baru. Hidup dengan sistem yang baru. Hidup dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, semuanya itu Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya selalu hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya hal ini akan senantiasa memotivasi hidup saudara dan saya. Semakin mengenal kehendaknya dan melakukannya. Benar-benar hidup ada di dalam kehidupan baru sesuai firman Tuhan. Dan yang kedua, yang ketiga, selalu memiliki kerinduan hidup ada di dalam kebenaran Tuhan. Setelah itu terjadi dalam kehidupan kita, secara otomatis hidup kita akan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sempurnalah engkau karena aku sempurna. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kuduslah engkau karena aku kudus. Artinya, dimungkinkan bagi saudara dan saya dapat melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Karena semuanya itu Tuhan inginkan. Saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita harus benar-benar hidup di dalam firman, menghidupi firman itu, dan tidak lain adalah hidup di dalam Kristus. Kristus ada di dalam hidupmu, hidupmu di dalam Kristus. Cilmakan Kristus dalam seluruh aspek kehidupanmu. Otomatis hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, limpahi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mampu menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang menjadikan hidup kami semakin mengalami perubahan ke arah pembaharuan yang Tuhan mau. Karena itu pula yang menjadi kerinduan kami, menjadikan hidup ini semakin serupa dengan Engkau. Kami tidak mampu menjalaninya dengan kemampuan kami sendiri. Hanya Engkau Tuhan. Inisiatif Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Menjadi rema, firman yang hidup, yang terus
mendorong dan memotivasi kami menjalani kehidupan ini penuh dengan dinamika, penuh dengan gairah, penuh dengan pengharapan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena dinamika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Mari kita akan berdoa, saudara yang kasih Tuhan, untuk persembahan kita pada saat siang hari ini. Kami bersyukur, kami lebih lagi menikmati berkat firman Tuhan, menikmati akan hadirat-Mu, menikmati akan kuasa yang daripada Tuhan, yang menjadi jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah ibadah pada saat siang hari ini pun, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, apapun itu bentuknya. Sehingga manakala kami siang hari ini membawa dan memberikan setiap persembahan rupiah kami, kiranya melalui berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, kiranya mendatangkan kepujian dan kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan, supaya berkenan di hati Engkau. Terima kasih untuk semua dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu, sehingga kami terus dapat mempermuliakan Tuhan. Tidak hanya berhenti untuk hidup kami, tetapi lewat apa yang kami punya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, siang hari ini ada beberapa penekanan warta. Yang pertama adalah pelaksanaan baptisan air, ya, akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember, ya, seharusnya Agustus yang sempat tertunda, supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan semuanya dalam kondisi yang tenang, ya. Bagi calon baptisan dan yang akan membaptis, tanggal 12 ya Desember jam 14 siang akan ada rapid test, ya, di gereja, gratis. Jadi dipersilahkan, mohon kesediaannya untuk semua yang akan memasuki proses dalam baptisan air, silakan datang tanggal 12 Desember, sehari sebelum baptisan. Baptisan akan dilaksanakan hari Minggu jam 11:30 seusai ibadah siang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa lebih dikenal, mungkin ada calon mempelai yang akan diteguhkan atau diberkati pada hari Minggu yang akan datang. Kalau ada, silakan bisa berdiri. Baik, berikutnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kita di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, mohon kesediaannya bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis yang akan melayani saudara. Ada? Baik yang di atas maupun di bawah. Oke, silakan berdiri yang di atas. Mohon kesediaannya. Ya, selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Ada lagi bawah? Ya, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, ya, dari minggu kemarin sampai hari ini, ya, minggu ini, mulai hari Senin yang lalu sampai hari ini. Kalau ada, silakan kesediaannya
bisa berdiri. Ya, termasuk bagi saudara yang mungkin baru hadir ya di tengah-tengah ibadah kita, tapi berulang tahun pada minggu-minggu itu. Silakan berdiri kalau ada. Ya, ada Dedi, Yopi, Ibu Yuni, yang di atas ada. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama sehati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang secara terus-menerus Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun sampai detik siang hari ini. Bukti kesetiaan Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun bagi umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Itu sebabnya di hari yang sangat istimewa ini, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Sebab kami punya Tuhan yang tidak terbatas kekuatan dan kuasa-Mu. Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Itu sebabnya sempurnakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun, sehingga Tuhan mereka dapat menikmati sukacita yang besar oleh karena anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga Engkau memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan perlindungan, memberkati dengan proteksi yang begitu ketat, memberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan apa yang belum tercapai tahun ini, seizin Tuhan menjadi tercapai. Di dalam nama Yesus, berkat terbaik yang asalnya dari Tuhan mengalir dan terjadi di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat yang spesial di hari ulang tahun-Mu siang hari ini. Melalui kasih karunia Tuhan, terimalah dan hiduplah di dalam janji berkat-berkat-Nya yang telah Tuhan siapkan dan tetapkan atas hidup-Mu, bahkan untuk masa depan-Mu dari sekarang dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, untuk memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau, dan mendengar akan firman-Mu. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk kami mempunyai satu pilihan yang tepat. Kami tidak ingin serupa dengan dunia, tetapi kami rindu agar kami bisa serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi tumpuan dan harapan kami. Oleh karena itu, ajar kepada kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Apapun juga yang kami hadapi, kami akan menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kekuatan kami memang sangat terbatas, tetapi kekuatan-Mu yang memungkinkan kami mampu dan bisa mengatasi ini. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar.
biarlah kebenaran firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu itu akan tertanam di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengerti bagaimana cara Tuhan membentuk, mengarahkan kami, sehingga kami benar-benar serupa dengan Engkau. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan sikap hidup yang benar-benar dapat memuliakan dan meninggikan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami tetap mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakan kasih dan pertolongan-Mu, sebab kami tahu bahwa kuasa-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan, kami tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami rindu Tuhan, lawatan daripada Tuhan sendiri yang akan menjamah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, yang dalam keadaan tidak berdaya, yang sakit, yang saat ini juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, lawat mereka supaya mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih, pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah dan dilayani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Sekarang saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja.
kuasa